Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Raden Bagus Bima, kita akan simak terlebih dahulu pergerakan dari IHSG di 4 menit pertama pasca pembukaan perdagangan sesi 1 di pagi hari ini. IHSG sejauh ini bergerak melemah 1,12% ya, masih melemah dalam di level 6.378,889. 5 top gainers diantaranya adalah ada Kija BSD, Demas, kemudian juga ada APLN dan juga Koin. Saham-saham berbasis properti ya, ini nampaknya eh, me- eh, menguasai lah 5 top gainers sejauh ini. Kalau kita lihat dari top losers pemirsa ada Inet, Cuan Bumi, BRMS, Wi-Fi, kemudian juga pergerakan sektoral, sektor properti memimpin penguatan dan penguatan 0,75%, disusul oleh sektor energi yang melemah terdalam ya, 2,73% pasca kemarin menguat signifikan dan menjadi salah satu sektor pemimpin dari penguatan IHSG. Disusul oleh basic industries yang melemah 1,16%. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Dapat Anda kemudian saksikan juga di layar televisi pemirsa untuk bursa-bursa utama Asia. Ya, untuk Nikkei dibuka melemah 2,14% di level 66.014, STI Singapura dibuka melemah 0,86% di level 5.652, Kospi Korea melemah 4,83% maksud kami di level 6.537, kemudian Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,49%, level 25.346. Dan berikutnya adalah saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini dari Mas Bima, diantaranya adalah ada Bumi dengan support di 184, resistance di 193, ISAT dengan support di 2590, resistance di 2800, support di 2570, kemudian resistance di 2800 maksud saya. Kemudian emas dengan support di 7700 dan resistance di 8350, dan VKTR dengan support di 870 dan resistance di 970. Seluruh saham direkomendasikan buy pagi hari ini. Kita kembali berbincang bersama Mas Bima. Mas Bima silakan dengan saham-saham yang Anda rekomendasikan. Kita ke Bumi terlebih dahulu, silakan Mas Bima. Ya, Mas Vicky. Jadi untuk saham Bumi, saya lihat ada akumulasi di perdagangan hari Selasa kemarin. Jadi teman-teman investor yang memang strategi tradingnya untuk jangka waktu pendek bisa masuk di saham Bumi. Di harga saat ini ada koreksi yang sedang terjadi, bisa dimanfaatkan untuk dilakukan pembelian dengan entry point-nya berarti bisa disesuaikan di 183, di 184 silakan. Itu adalah entry point yang masih cukup baik untuk saham Bumi. Untuk target penguatannya di level 193 dengan level stop loss-nya di level sekitar 181. Oke, baik. Secara apa namanya fundamental ya, ataupun mungkin hal lain dari aksi korporasi dari Bumi sendiri, apa yang kemudian menyebabkan Bumi lebih favorable dari point of view Anda, Mas Bima? Ya, kalau kita lihat memang sudah terdapat perbaikan Mas Wiki dan juga pemirsa dari laporan keuangan yang sudah disampaikan di semester pertama kemarin, pertumbuhannya dari 300 miliar di tahun sebelumnya dan di tahun ini sudah mencapai angka 1 triliun pendapatannya. Jadi sudah kurang lebih di angka sekitar 2,8 atau sampai 3 kali lipat dari laba sebelumnya. Lalu yang kedua, kalau kita lihat dari sisi harga, ya, year to date tentu saja penurunan saat ini sudah bisa layak kita katakan cukup menarik harganya, masih di bawah level 200, padahal di Januari kemarin atau di Februari kemarin sempat ada di angka sekitar Rp400. Jadi teman-teman manfaatkan sentimen untuk saat ini untuk jangka waktu pendek saja dan manfaatkan juga akumulasi yang memang saat ini masih terjadi dari semenjak hari Senin, hari Selasa untuk di perdagangan hari Rabu atau bahkan nanti sampai di Jumat akhir pekan ini. Oke, dari Bumi kita ke Isat, silakan. Ya, untuk Indosat seperti yang tadi juga sudah saya sampaikan dan memiliki sentimen positif, selain karena memang penguatan dari sisi sektornya, lalu dari sisi tren harga sahamnya juga sangat positif ya. Tidak hanya ISAT, ada juga saham INET, tapi dalam hal ini di sektor ini kami merekomendasikan untuk saham ISAT bisa dilakukan buy on weakness, teman-teman. Setiap terjadi pelemahan bisa dimanfaatkan untuk pembelian. Paling tidak level entry point-nya itu di level sekitar 2.570. Ini untuk base price-nya di hari ini. Dan juga untuk target price-nya kita proyeksikan harganya di 2.800 untuk targetnya. Artinya dari entry point ke target ada peluang sampai sekitar 9%. Dan untuk level stop loss-nya di level 2.500 untuk saham Indosat. Ini saham untuk swing trade ya teman-teman. Baik, dari Isat kita ke emas seperti apa?
Mas Bima? Ya, untuk saham emas ini salah satu saham yang menurut saya secara pola teknikal cukup baik dibandingkan dengan saham-saham di sektor emas lainnya. Jadi saham emas ini kita sarankan juga akumulasi pembelian ya ataupun bisa buy on weakness untuk entry point-nya di level 7.700, target penguatannya 8.350 dan level stop loss-nya 7.550. Secara pola teknikal cukup menarik. Sentimen dari sisi goldnya juga saat ini masih menarik walaupun kemarin sempat terkoreksi 1%. Tapi untuk swing trade ya untuk dipegang beberapa waktu ke depan ini masih cukup menarik untuk saham emas. Baik, dari emas kita ke VKTR, seperti apa Mas Bima? Untuk saham VKTR ini teman-teman nanti pemirsa bisa masuk untuk trading ya di saham VKTR dengan entry point di sekitar 870 dan targetnya di 970 dengan level stop loss di 850. Artinya selama masih ada di atas level stop loss untuk VKTR bisa kita masuk untuk kita trading masuk di saham VKTR. Baik untuk Indosat dan juga Mas direkomendasikan buy on weakness, kemudian untuk Bumi dan VKTR direkomendasikan buy dengan support dan juga resistance, dan juga analisis tadi secara custom sudah disampaikan oleh Mas Bima. Dan kita ke proyeksi dari pergerakan IHSG di hari ini secara target untuk support dan juga resistance-nya di level berapa Mas Bima? Untuk IHSG sendiri hari ini ada pelemahan ya. Namun untuk level supportnya itu ada di level 6.370. Artinya saat ini, per saat ini IHSG kita di level 6.400. Ini sudah mendekati area support. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ketika IHSG kita mendekati level support seperti saat ini, menurut saya masih kita bisa manfaatkan untuk akumulasi baik, terutama di saham-saham yang memiliki catatan laporan keuangan cukup baik dan juga secara teknikal saham tersebut juga sudah masuk di area support. Silakan bisa dicek ya beberapa saham dan manfaatkan kondisi pelemahan ini untuk dilakukan pembelian. Baik, itu tadi beberapa analisis dan informasi yang sudah disampaikan. Semoga dapat menjadi referensi untuk pelaku pasar dapat menerapkan strategi investasinya hari ini. Namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mas Bima, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses selalu, sehat selalu untuk Anda. Sampai jumpa. Untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung melalui video conference ada Mas Raden Bagus Bima, founder dari Warkop Saham. Selamat pagi Mas Bima. Ya, selamat pagi Mas Wiki. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Bus. Mas Bima, semoga sehat selalu. Kalau kita bicara mengenai IHSG yang melanjutkan penguatan meskipun kenaikan terpangkas hanya 0,75% di level 6.449. Apa saja faktor utama yang membatasi kenaikan IHSG pada perdagangan di hari Selasa ini atau Selasa kemarin Mas Bima? Silakan. Ya, tentunya terbatasnya penguatan di hari kemarin tidak bisa kita pungkiri ya bahwa hanya sebagian sektor saja yang kemarin bergerak. Itu pun memang dominasi hanya terjadi di sesi pertama. Bahkan kalau kita detailkan ya hanya terjadi di beberapa saham saja yang memberikan pengaruh dan juga dampak terhadap IHSG secara langsung. Seperti yang tadi juga sudah dikutip ya di awal bahwa ada beberapa saham yang sangat terkonsentrasi bisa mempengaruhi pergerakan dari IHSG yaitu adalah saham Bayan. Ya di mana porsi dari Bayan sendiri market cap-nya sekarang Mas Wiki dan juga pemirsa itu nomor 2 tertinggi ya setelah BBCA ada di sekitar 550 triliun. Artinya memang setiap pergerakan dari saham Bayan ini bisa sangat sensitif sekali terhadap pergerakan IHSG. Kalau dari hitungan saya sendiri bahkan untuk penguatan Bayan yang kemarin sampai auto reject di level sekitar 24% sekian, itu bisa memberikan pengaruh secara persentase itu sekitar 0,9 sampai dengan 1% pengaruh ke IHSG. Jadi kalau kemarin IHSG kita closing di 0,75% positif, sebenarnya itu semua hampir sebagian besar pengaruh dari Bayan yang Hmm. angkanya itu bisa mendekati sampai 1%. Kalau seandainya tanpa ada Bayan yang menguat di hari Selasa kemarin, IHSG kita artinya posisinya ada di negatif 0,25 sampai negatif 0,3%. Mungkin seperti itu Mas Wiki.